organisasi kami untuk menanggapi atau memberikan pandangan khusus terhadap situasi terakhir di dunia pada umumnya dan khususnya di Indonesia, di mana permasalahan virus yang saat ini terjadi merebak, yaitu COVID-19 atau Corona. Untuk itu mungkin ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan, himbauan kepada masyarakat dan juga terutama pemerintah, agar pemerintah bisa lebih proaktif dan preventif terhadap persoalan COVID-19 ini. Oke, selamat malam Ketum. Menanggapi tentang adanya surat edaran dari gubernur yang dimana masyarakat harus dia tidak melakukan aktivitas baik itu sekolah, di mal atau mungkin di lingkupnya masyarakat sendiri melakukan aktivitas itu sangat signifikan dengan fenomenalnya virus corona yang memang sudah merebak mungkin bahkan dunia ya. Nah, menanggapi hal ini menurut secara pribadi atau umum khususnya bagaimana? Ya baik, yang pertama tentunya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masing-masing ya, khususnya di DKI, saya rasa memang sudah sepatutnya diberikan satu keputusan yang jelas, tegas, sehingga masyarakat bisa lebih paham lagi tentang bahaya efek dari virus tersebut. Dan memang yang sepengetahuan saya bahwa setiap wabah itu memang mesti diisolir. Jadi keputusan pemerintah daerah terutama di DKI untuk meliburkan sekolah, terus membatasi pergerakan masyarakat itu memang perlu. Bahkan kalau memang kasusnya nanti akan mungkin terus meningkat sampai dengan 500 kasus misalnya gitu, saya rasa memang harus dibuat sebuah situasi yang bukan darurat, tapi melainkan bisa membuat masyarakat itu untuk sementara tidak melakukan aktivitas di luar rumah supaya penyebaran virus ini bisa terkendali, karena ini sudah menjadi wabah. Gini Tom, menurut Bapak sendiri terkait diliburkannya selama 2 pekan, efek dari terhentinya perekonomian di Indonesia khususnya Jakarta, menurut Bapak seperti apa sih? Apakah sudah tepat keputusan pemerintah mengambil tindakan seperti itu? Ya, saya pikir saya masih percaya pemerintah pusat maupun di daerah ya, bahwa mereka tentunya memutuskan keputusan ini, mengumumkan keputusan ini tentunya sudah secara komprehensif, artinya sudah harus bisa melihat sisi psikologis masyarakat, ya, kemudian sisi dari keamanan, kemudian ekonomi. Ya, sudah tugas pemerintah untuk menstabilkan harga. Apabila misalnya ternyata barang-barang tertentu itu melonjak tinggi karena masyarakat berbondong-bondong membeli, ya itu efek ya. Nah, tapi ada juga mungkin barang-barang yang tidak laku, ya karena memang tidak dibutuhkan saat ini. Nah, pemerintah harus bisa membuat satu kebijakan ekonomi untuk bisa menghadapi situasi seperti ini. Paling tidak bukan saja 2 minggu, tapi mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Nah, kemudian pemerintah juga perlu mengambil satu langkah, memastikan atau menjamin pasokan-pasokan 9 bahan pokok, gitu kan. Meskipun masyarakat mungkin punya intensitas membeli yang 1-2 hari ini akan tinggi ya. Nah, tapi juga di sisi lain pemerintah juga perlu menghimbau, atau bukan saja menghimbau tapi memastikan atau memberlakukan peraturan bahwa mereka tidak boleh, masyarakat tidak boleh membeli sesuatu yang berlebihan, karena itu akan menyangkut dengan efek ke masyarakat yang lain gitu kan. Nah, himbauan bagi masyarakat tentunya juga kami dari organisasi juga di daerah sudah kami instruksikan bahwa setiap provinsi, kabupaten, kota maupun sampai tingkat kecamatan dan kelurahan
sebaiknya memang tetap. Yang mengenai hal dampak ini kan pasti ada yang merugikan, efek positif dan negatif yang disebarluaskan tentang surat edaran dari SK Gubernur atau Presiden. Nah, efek-efek yang mungkin bisa dapat merugikan masyarakat, bahwa mereka ini berarti kan tidak bisa melakukan satu aktivitas, baik itu yang swasta maupun yang negeri. Nah, ini menurut Ketum sendiri himbauannya bagaimana nih? Apakah mungkin ada kompensasi bagi pemerintah untuk memberikan kompensasi itu atau bagaimana, Ketum? Mungkin Ketum bisa jelaskan. Ya. Baik, di setiap negara saya rasa termasuk Indonesia yang pasti punya dana cadangan untuk katakanlah sebuah bencana gitu kan. Di BNPB itu ada dana cadangan, baik di pemerintah pusat juga demikian. Nah, dana-dana cadangan ini yang mesti bisa dijadikan satu solusi ketika tadi kan seperti saya bilang bahwa ketika pemerintah meliburkan sekolah atau kantor ya, itu pasti ada efek. Nah, efek itu mestinya secara keekonomian sudah bisa terhitung gitu ya, harus bisa terukur. Nah, dana cadangan ini bisa saja ini kan ini semacam bencana kan, dan itu bisa dikatakan sebagai tanggap darurat. Nah, dana tanggap darurat kita di Indonesia itu kan ada, dikelola oleh BNPB atau mungkin ada lembaga-lembaga lain. Ya, di Indonesia itu sudah ada peraturannya seperti itu. Nah, untuk itu sebenarnya tidak perlu panik gitu kan. Kita belajar dari negara-negara yang sudah menangani virus ini, kayak Amerika, Fed sudah siap untuk mencairkan dana sekitar 600 triliun untuk menangani persoalan khususnya COVID-19 ini di Amerika. Mungkin Indonesia nggak sebesar itu, tapi setidaknya kita punya dana cadangan itu untuk bisa kita katakanlah untuk penanganan hal-hal yang memang tadi yang saya katakan secara keekonomian terganggu, kemudian juga untuk penanganan korban misalnya gitu kan, atau di rumah sakit itu juga mungkin mesti perlu disubsidi karena pasti banyak pasien-pasien yang baru gejala flu atau batuk, mereka tentunya pasti akan konsul, dan itu nggak perlu dipikirkan, mestinya memang semua gratis kalau memang suspeknya ke situ. Oke. Menurut Ketum sendiri ini pencegahan yang paling bisa dikatakan dini lah, khususnya buat keluarga ya, ayah, ibu dan anak, atau menurut Ketum sendiri seperti apa? Ya, kalau saya agak berbeda pandangannya dengan secara kedokteran ya, atau secara medis. Yang pasti adalah pencegahan pertama itu yang terpenting adalah keyakinan, iman. Karena apapun caranya, semua orang, setiap manusia itu pasti ada saatnya untuk kembali. Nah, saya memahami itu, saya meyakini itu bahwa ini adalah cara alam untuk katakanlah untuk menjalankan hukumnya ya. Jadi setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Kalau cara kematiannya itu melalui virus ini, itu pun sudah tertulis sebenarnya. Jadi untuk itu pencegahan yang paling utama adalah kesadaran dulu. Kesadaran bahwa setelah manusia punya ilmu, kemudian mereka membuat banyak hal perubahan-perubahan secara biologi gitu kan, pasti ada hukumnya. Nah, virus ini kan juga muncul tidak serta-merta begitu saja. Meskipun memang itu kita yakini sama-sama bahwa wabah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana wabah itu terbentuk pasti ada campur tangan manusia. Nah, untuk itu kesadaran itu dulu yang penting dibangun. Karena kalau sudah takut dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan masuk ke dalam diri kita. Efeknya akan masuk dalam diri kita. Untuk itu yang pertama adalah kesadaran bahwa apapun ceritanya, manusia pasti mati. Virus COVID ini mungkin 100 tahun lalu seperti DBD. Ya, bahkan saat ini DBD juga jumlahnya juga cukup besar ya, penyebab kematian atau kanker misalnya. Kemudian yang kedua, kita nggak perlu panik. Ya, jadi dua hal ini adalah sebenarnya tentang kejiwaan aja, tentang psikologis aja, yang paling penting.
Kemudian yang ketiga baru pencegahan-pencegahan yang dilakukan, yang sudah diberikan saran kepada dari WHO misalnya gitu kan, World Health Organization, atau dari dokter, ya kan, bahwa tangan itu harus selalu bersih, gitu kan. Terus menghindari kegiatan-kegiatan yang memang akan terjadi resiko yang besar di sana, atau misalnya juga jika Anda mengalami flu batuk sudah harus dipercepat untuk check up ke dokter gitu kan, atau hal-hal lain. Tapi tidak perlu juga yang sehat harus pakai masker sehingga harga masker jadi mahal gitu. Atau katakanlah masyarakat panik gitu kan. Kebiasaan kita itu kan seperti itu. Masyarakat yang panik, kemudian akhirnya bahan-bahan yang kita butuhkan itu menjadi harganya tinggi. Sehingga akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, disinilah peran pemerintah mesti bisa menenangkan masyarakat kita itu untuk agar mereka tetap yakin bahwa ketika kita hidup dengan aturan yang sudah katakanlah diajarkan oleh agama gitu, saya pikir itu kita bisa hindari. Kira-kira seperti itu pandangan saya. Harapan khususnya dan umumnya bagi masyarakat, terus khususnya bagi teman-teman seorganisasi, bahwa sebenarnya menurut Ketum tadi bahwa COVID ini tidak perlu dikhawatirkan atau tidak perlu panik. Nah, himbauan atau nasihat yang memang mungkin bisa menenangkan kepanikan masyarakat khususnya sendiri. Mungkin Ketum bisa memberikan statement. Baik. Yang pertama, kita tetap membangun iman dulu ya, bahwa wabah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun caranya adalah ada campur tangan manusia. Kan karena memang teknologi secara keilmuan ya, adanya sebuah perubahan-perubahan rekayasa biologi gitu. Nah, itu menyebabkan macam-macam virus itu akan muncul. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwa apa yang terjadi saat ini terjadi juga di dunia yang lain, di negara-negara lain. Untuk itu, marilah kita sering bersama-sama juga bahwa standar kebersihan atau standar penanganan secara komprehensif itu betul-betul harus kita sebarkan ke setiap masyarakat. Kemudian yang ketiga, peran pemerintah itu sangat penting. Seperti yang tadi saya katakan bahwa mulai dari stabilitas harga, ya kan, kebutuhan pasokan-pasokan 9 bahan pokok, kemudian mungkin pemerintah harus buat pos-pos atau pengendali virus gitu ya. Nah, di situ kan bisa katakanlah misalnya puskesmas dijadikan satu safe care ya, atau misalnya rumah peduli gitu kan. Nah, di dalamnya kalau memang ada kecemasan bahwa wah saya udah flu nih tapi saya merasa cemas, mungkin di situ juga ada psikolognya gitu kan. Setidaknya bisa menenangkan masyarakat seperti itu. Jangan semuanya libur tapi akhirnya kepentingan umum atau pelayanan masyarakat ini juga jadi tidak ada gitu kan. Karena memang sebenarnya peran pemerintah harus hadir di situ. Gitu. Nah, yang terakhir adalah mari saya mengajak organisasi Garuda Merah ini mengajak masyarakat seluruh rakyat Indonesia, kita berdoa memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta ini, bahwa wabah ini bisa selesai manakala kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Sambil kita berusaha bahu-membahu gitu kan untuk bisa menyelesaikan atau memberikan satu tindakan solusi yang cepat dan tepat. Demikian menurut saya. Pada masyarakat untuk tidak panik ya. Pertama untuk tidak panik, kedua untuk tidak melakukan hal-hal yang memang dirasakan bisa memberikan efek. Ya, misalnya katakan memborong sebuah atau beberapa bahan pokok sampai dengan jumlah yang besar gitu kan, sehingga akhirnya tidak stabil. Saya rasa itu yang perlu diperhatikan.